Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Rahmawati. Saya pendamping PKH asal Kota Pekanbaru. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video simulasi tentang pencegahan dan penanganan stunting dalam memenuhi kesejahteraan bayi baru lahir dan pada ibu menyusui. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ibu-ibu. Terima kasih atas kehadirannya dalam pertemuan kelompok P2K2 kita pada bulan ini ya Bu ya. Bu-ibu sehat? Sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya pada hari ini Bu, ibu-ibu ingat nggak bulan lalu kita membahas tentang apa? Masalah stunting, Bu. Masalah stunting. Ada Bu diterapkan di rumah tentang penanganan stunting ini pada anak. Ada. Inilah ibu yang punya balita. Ada Bu? Ada ya. Alhamdulillah kalau memang diterapkan di rumah ya Bu ya. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama di sini Bu berdiskusi dan belajar tentang bagaimana mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nah, ibu-ibu nih yang hadir di sini semua udah pernah melahirkan dan menyusui kan Bu? Ya. Bayi baru lahir ini Bu, dia perlu beradaptasi dengan lingkungan luarnya setelah dia dilahirkan. Di sini Bu langsung aja Bu kita bagi kelompok. Ibu As kelompok 1, Ibu Derma kelompok yang kedua. Kalau pada kelompok Bu As, ini Bu, Ibu menyelesaikan. Coba Ibu sama-sama diskusikan di kelompok Ibu apa saja kebutuhan fisik dan kebutuhan mental bagi bayi baru lahir sampai bayi 6 bulan. Apa kebutuhannya? Nanti ditulis Bu, nanti Ibu presentasikan, diskusikan, kita bahas bersama ya Bu. Kalau kelompok Ibu Derma, di sini Ibu diskusikan Bu, apa kebutuhan fisik yang dibutuhkan ibu menyusui dan apa kebutuhan mentalnya. Pastilah tahu, ibu kan udah pernah melaluinya enggak? Iya kan? Iyalah nggak Bu? Nanti ditulis ya Bu ya. Nggak apa-apa, kita sama-sama berdiskusi aja Bu. Saya kasih ibu-ibu semua waktu 2 menit cukup ya Bu sebelum kita berdiskusi. Udah siap? Boleh kita bahas dari kelompok 1 ya Bu ya. Kelompok Ibu Asnimar boleh menuliskan di sini Bu. MD ASI eksklusif ya. Sekarang saya minta kelompok Ibu Derma. Makanan yang bergizi. Ibu tadi ini udah kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menuliskan hasil diskusinya. Nah, mari kita bahas bersama-sama ya Bu ya. Tadi menurut kelompok 1, kebutuhan fisik dan kebutuhan mental bagi bayi baru lahir dan bayi berusia sampai dengan 6 bulan itu adalah yang pertama kata kelompok 1 IMD. Apa itu Bu IMD? Inisiasi menyusui ini. Nah, biasanya IMD ini di mana dilakukan Bu? Di tempat persalinan. Di tempat persalinan. Kemudian yang kedua apa Bu yang dibutuhkan bayi fisiknya? ASI eksklusif. ASI ini yang memberikan adalah ibunya ya Bu ya. Kemudian untuk kebutuhan mentalnya di sini bayi itu butuh apa? Butuh kasih sayang. Jadi kemudian kita lanjut pembahasan kebutuhan fisik bagi ibu menyusui. Kata kelompok Kak Derma tadi, kebutuhan fisiknya adalah dengan memberikan makanan-makanan bergizi Bu. Nah, siapa yang memberikannya Bu? Bukan ibunya yang memberikan Bu, yang memberikannya suami dan keluarga. Kalau ibunya kan lagi sakit, habis bersalin ya Bu ya. Jadi ini yang memberikan adalah keluarga dan suaminya. Kemudian untuk kebutuhan mental ibu menyusui apa? Itu tadi, ibu menyusui juga butuh perhatian,
juga butuh kasih sayang dari dan keluarga. Nah, ya, saya menambahkan sedikit ini tadi pada kebutuhan fisik untuk ibu menyusui. Ibu-ibu pasti butuh istirahat kan Bu ya? Ini tadi juga udah ditulis kebutuhan fisik ibu menyusui itu adalah butuhnya istirahat. Jadi siapa yang memberikannya ini Bu? Ya dukungan lah dari suami dan keluarganya. Digantian jaga bayinya saat ibunya butuh istirahat ya Bu ya. Tepuk tangan dulu Bu untuk kelompok 2 Bu ya. Terima kasih atas jawabannya. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2 saya minta berdiskusi sedikit. Menurut Ibu di wilayah kita ini, di kampung kita ini Bu, ada nggak Bu kebiasaan atau tradisi dalam memenuhi kebutuhan bayi baru lahir atau ibu menyusui ini? Ada nggak menurut Ibu? Nih saya kasih waktu Ibu 2 menit aja, sebentar, kemudian Ibu sebutkan apa. Oke Bu ya, bisa ya Bu? Baik ibu-ibu, gimana? Udah siap Bu? Udah, Bu. Udah ya. Nah baiklah, tadi ibu-ibu udah saya kasih kesempatan untuk berdiskusi terhadap apa kebiasaan atau tradisi di wilayah kita ini. Nah dari kelompok 1 menurut Ibu apa Bu? Kebiasaan atau tradisi yang masih ada? Masih percayanya dengan apa dukun kampung, Bu? Dukun kampung. Mungkin ada juga karena memang kondisi jauh dari tenaga medis, jadi lebih memilih menggunakan dukun kampung saat persalinan. Oke, baik, kita tampung dulu jawaban dari kelompok 1. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian kelompok 2, apa Bu tradisi yang masih ada di kampung kita ini Bu? Biasanya kalau habis lahiran itu banyak ibu-ibu yang mengkonsumsi daun katu, jamu-jamu, gitu, sayur-sayuran apa gitulah. Oke, berarti masih ada menurut kelompok 2 tradisi ibu-ibu mengkonsumsi daun katu, jamu-jamu, kunyit seperti temulawak dan lain-lainnya, jantung pisang. ASI. Nah, sama-sama ini jawabannya saya tampung dan memang masih ada tradisi di kampung kita ini ya Bu ya. Sebenarnya tradisi dalam sosial budaya atau kebiasaan itu tuh sulit kita ubah Bu. Tapi ibu-ibu tuh perlu mengetahui mana tradisi atau kebiasaan yang memang boleh ditiru dan ada juga yang tidak boleh ditiru ya. Kayak kelompok 1 tadi katanya masih ada persalinan dengan memotong tali pusat dengan sembilu. Nah, seperti yang kita ketahui Bu, persalinan itu adalah sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan yang sudah terampil dan sudah ahlinya, kemudian di fasilitas kesehatan yang memadai Bu peralatannya. Karena apa? Coba Ibu bayangkan kalau kita persalinan dengan pemotongannya dengan alat-alat yang tidak steril. Akan apa? Bayi gampang terinfeksi, gampang terjadinya nanti sakit pada bayi atau bahkan terjadinya kematian pada bayi ya Bu ya. Berarti itu tradisi atau kebiasaan yang salah dan tidak boleh ditiru ya Bu ya. Sedangkan saya akan menanggapi untuk kelompok 2. Kata kelompok 2, tradisi kita di sini masih ada konsumsi daun katu, pisang. Tradisi itu menurut saya tidak apa-apa ditiru atau menjadi kebiasaan karena tradisi itu masih masuk akal dan dalam penalaran kita. Karena jamu-jamu yang dikonsumsi itu kan dari bahan-bahan alami Bu. Kayak kencur, kayak temulawak itu tuh kan untuk mendatangkan untuk memperbaiki keadaan nafsu makan ibu. Mungkin kan ibu yang nggak mau makan sebelumnya jadi mau makan, kayak kencur ya Kak ya, temulawak ya. Kemudian untuk meningkatkan daya tahan tubuh ibu, mungkin habis bersalin capek-capek ya kan. Terus daun katu tuh juga dapat memperlancar turunnya ASI. Jadi kan bayinya nggak rewel Bu, karena ASINya tercukupi. Nah kemudian itu tadi Bu, tradisi-tradisi ada yang perlu ibu dukung, ada yang tidak perlu ibu dukung. Nah setelah kita berdiskusi tadi Bu, ada yang mau ibu tanyakan atau mau ibu tambahkan? Ya cukup Bu. Masih ingat hasil diskusi kita hari ini bisa diterapkan di rumah Bu? Bisa ya Bu ya, terhadap tradisi-tradisi tadi saya mohon
Mana kebiasaan yang mendukung silakan ibu pakai, tapi yang tidak mendukung dan tidak ada ilmunya silakan tidak digunakan lagi ya Bu ya. Ibu, saya akan kasih tabel janji diri untuk ibu agar ibu bisa mempraktekannya nanti di rumah ya Bu ya. Baiklah, saya akan menarik kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Yang pertama adalah ibu-ibu harus memperhatikan kebutuhan bayi baru lahir dengan cara pemberian ASI eksklusif dan IMD. Itu untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan mentalnya harus berikan kasih sayang ya Bu ya pada bayi ibu. Kita gunakan Bu layanan kesehatan dan tenaga kesehatan sebagai tempat kita bertanya. Dan yang terakhir, tolong terhadap kebiasaan-kebiasaan atau tradisi di wilayah kita ini, mana kebiasaan yang mendukung dan mana kebiasaan yang tidak mendukung, tolong dipahami ya Bu ya. Demikian hasil pertemuan kita hari ini. Saya selaku pemberi materi mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.